Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Selawat dan salam terlimpah curahkan atas junjungan Nabi besar kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minadulumati ilan nur ila siroti mustaqim wa ila yaumil qiyamah. Oke, baiklah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Adi Saputra. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Hai, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Haflatul Laila, NIM 1812562 dari kelas MPI 5B. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Ratna Widianti dari Manajemen Pendidikan Islam kelas 5B di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Akuntansi yang diambil oleh dosen kita, Bapak Dr. Supardi, MPD, PhD. Judul kita, kelompok kita, yaitu judulnya Akuntansi Pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dewi Ratna Widianti. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu dari akuntansi manajemen, di mana bentuk formal yang dihasilkan adalah berupa informasi yang mengacu pada proses pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Adapun menurut para ahli, yang pertama menurut Hansen dan Bowen, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap prinsip pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mempermudah pusat informasi pertanggungjawaban mereka. Yang kedua, menurut Haryadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dikaitkan dengan berbagai pusat pengembalian keputusan dalam struktur organisasi untuk memudahkan pengendalian biaya yang dihasilkan untuk menjadi pertanggungjawaban pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Oke, baiklah teman-teman. Saya akan coba menjelaskan tentang manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban itu yang pertama, untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, dalam usaha untuk mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efektivitas maupun efisiensi kerjanya gitu. Maksud dari sini, kalau kita mempunyai perusahaan itu benar-benar harus fokus dalam meningkatkan perusahaan tersebut gitu ya, maupun itu dari bidang tentang efisien ataupun apalah gitu. Dan yang ketiga, untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, disusunlah strategi-strategi sebagai petunjuk di dalam mencapai tujuannya. Artinya, kalau kita mempunyai perusahaan ataupun kita sedang melakukan usaha gitu, kita perlu menyusun strategi, menyusun cara gitu, supaya bagaimana usaha kita ini menjadi melesat lebih maju lagi gitu. Artinya gitulah. Dan yang keempat, untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien, manajemen melakukan suatu proses yang disebut dengan pengendalian. Nah, artinya kita kalau mempunyai usaha, kita harus benar-benar menyusun strateginya, mana yang kurang, mana yang benar-benar efisien gitu, harus benar-benar terdata gitu, benar-benar
sesuai gitu, biar nantinya pekerjaan kita itu efisien, berjalan dengan baik gitu. Dan pengendalian pun gitu, cara mengendalikan juga gampang gitu. Mungkin itu saja ya. Selanjutnya teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang karakteristik akuntansi. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Dan yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Dan yang keempat, yang terakhir ya, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Nah, itulah karakteristik akuntansi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang tipe pusat pertanggungjawaban. Tipe pusat pertanggungjawaban itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya pembagian tugas. Apa itu pembagian tugas? Pembagian tugas adalah tanggung jawab yang jelas di antara pusat pertanggungjawaban maupun dalam pusat pertanggungjawaban itu sendiri. Dan yang kedua, adanya pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang harus diberikan kepada pimpinan pusat pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, adanya manajer ataupun pimpinan pusat pertanggungjawaban. Mereka adalah seseorang yang mampu mengawasi biaya-biaya yang terjadi dalam pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Oke, selanjutnya ada pembahasan dari jenis pusat pertanggungjawaban. Jenis pusat pertanggungjawaban itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada pusat pendapatan, yang kedua pusat biaya, yang ketiga pusat laba, dan yang keempat ada pusat investasi. Yang pertama, mari kita bahas tentang pusat pendapatan. Apa itu pusat pendapatan? Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang mengaitkan tanggung jawab pimpinan terhadap pendapatan. Next, lanjut yang kedua. Ada pusat biaya. Apa itu pusat biaya? Pusat biaya merupakan bagian organisasi di mana manajernya bertanggung jawab atas biaya. Lanjut, yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba merupakan salah satu bagian organisasi di mana manajernya juga bertanggung jawab atas penghasilan dan biaya. Next, lanjut yang keempat. Adanya pusat investasi. Pusat investasi merupakan bagian organisasi yang mencakup dari semua laba tersebut. Adapun syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, adanya struktur organisasi. Yang kedua, adanya anggaran biaya. Yang ketiga, adanya penggolongan biaya yang sesuai. Yang keempat, adanya susunan kode rekening perusahaan. Dan yang kelima, adanya sistem pelaporan biaya kepada manajer. Baik, materi yang saya jelaskan sudah selesai. Semoga kawan-kawan yang mendengarkan bisa mengerti. See you. Oke, baiklah teman-teman. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum menutup acara diskusi ini, saya ingin berpesan pada teman-teman semua bahwasanya kita sebagai mahasiswa, kita harus tanamkan rasa semangat kita untuk belajar walaupun kita belum bisa gitu. Dalam kitab Al-Mahfudzat juga menerangkan bahwasanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Artinya kalau kita belajar terus-menerus, kita akan menuai keberhasilan. Tergantung niat, tergantung melaksanakan dan doa. Kalau tiga-tiganya ini dilaksanakan, insya Allah semua apa yang kita inginkan itu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu dong. Harus gitu mahasiswa merah. Jangan mahasiswa dari rumah pergi ke kuliahan, ke kampus, nanti sampai kampus ngebucin aja, main sama cewek aja, waduh, nantinya jadi mahasiswa kendor nantinya. Jadi mahasiswa nggak boleh kendor, apalagi kendor dalam belajar itu nggak boleh gitu. Kalau kendor dalam bucin mah wajib itu mah, jangan. Bucin itu jangan, bucin itu bikin jendel otaknya, ini jendel banget otaknya. Maka dari itu acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara diskusi ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi, mohon dimaafkan karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa-dosa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.